sore hari ini mengucap syukur kalau kami masih boleh datang beribadah. Kami tahu itu sebuah anugerah dalam hidup kami. Ajari kami untuk menghormati setiap kesempatan kami untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ajari kami sungguh-sungguh sama Tuhan. Ajari kami untuk semakin hari semakin rindu mengenal dan mencintai pribadi Tuhan lebih dan lebih lagi. Berbicara kepada setiap umat-Mu di tempat ini, pakai hamba-Mu, sembunyikan di balik salib Kristus, biar hanya nama Tuhan yang diberitakan. Pengurapan yang datangnya dari Tuhan itu boleh turun menutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, itu yang kami rindukan di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Nenes. Saya pendeta. Tenang Pak Bu. Mungkin bentuknya nggak percaya ya. Banyak yang nggak percaya ngomongnya aku pendeta. Biasa. Bentuk gini ini cocoknya di sini kan preman. Saya datang sama istri saya yang di belakang. Jadi kalau mau ajak foto boleh Pak. Itu sering dipikir orang Korea. Saya kalau di Bali itu masuk ke toko gitu, langsung dijak ngomong bahasa Inggris. Aku gak bisa Inggris betul. Diajak ngomong bahasa Inggris berarti dikira bojoku orang Jepang atau Korea. Tapi orang Indonesia dari Surabaya medok. Sebelum saya mulai, saya ingin tahu seberapa banjir rezeki Bapak Ibu di sini. Keluaran 14 ayat 14. Siapa yang tahu ayatnya? Ayo, angkat tangan dulu. Beda masa gini banyak ini. Oh, ya, hafal sih, hafal satu, ayo. Sama lagi, yang hafal. Yang hafal Keluaran 14 ayat 14. Hafal lagi tuh. Nah, cuma WL itu. Pak, WL-nya di sini apa? Keluaran 14 ayat 14. Ini luar biasa. Pagi-pagi masuk. Halo. Ujian kedua, ini ujian kedua. Bonus kedua. Cepetan rebutan ini ya. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Ayatnya apa ini? Ayo cepat diangkat tangannya yang tahu. Ayo cepat diangkat tangannya yang tahu. Ah, Ibu ayo. Iya. Loh, ragu. Ayatnya apa dulu? Enggak dengar. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Bagi banyak orang aku seperti. Itu ayatnya di mana, Bu? Ya, itu ayatnya di mana di Alkitab? Sampai udah. Ayo duluan. Luar biasa ya kan? Cara berkau. Ibunya bisa tadi? Ibu bisa? Enggak kerungu. Enggak kerungu. Nah, Saya lagi sekarang, ayo. Mazmur 23 ayat 1 isinya apa? Tanda-tanda dulu. Bapak? Ingatnya Bu, ayat sama yang duanya. Ayat duanya. Dia kembalikan aku, datangnya berbeda. Ayo kelas nanti. Kasih cikum loro. Dapat semua.
Maju dulu. XL. Ukurannya nanti bisa tukar. Karena nama bosnya kalau nggak cukup. Ada berapa jual? Dua, saya minta maju ke depan. Yang hafal doa Bapa Kami maju ke depan. Nah, satu, ayo cepetan maju. Bukan gini. Ayo Bapak. Dalam namamu, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makan kami siang dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Sing tenang diulangi sih tenang, nafas dulu. Tenang. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerjaanmu di bumi seperti di surga. Dan berikan kami hari ini makan kami yang siang dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan membawakan dari kemuliaan tapi lepaskan dari kebaikan, karena Engkau memberi kerajaan kekuasaan dan kemuliaan sampai kepalanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami juga seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bu. Udah habis, Bu sih. Jadi kalau kurang minta lagi sama bos ya. Thank you Romusa yang sudah kasih kesempatan buat saya sampaikan firman. Oke, kita mau belajar sedikit firman Tuhan. Siap dengar firman Tuhan? Saya nggak tahu di sini, mungkin nggak terlalu menegangkan, tapi di Surabaya kondisinya lumayan menegangkan. Sehingga akhirnya kami sadar bahwa ternyata iso ibadah itu anugerah. Kita bisa datang beribadah dengan tidak takut, itu anugerah. Jangan disepelekan. Kita seringkali pikir kan harus pokoknya datang mau bersosok datang nyantai, enggak apa. Kita bisa datang hari ini di tempat ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita mau belajar sesuatu yang sederhana hari ini, tapi saya berharap pulang dari tempat ini Bapak Ibu berubah pola pikirnya. Banyak orang berpikir bahwa jadi orang Kristen ngikut Tuhan itu enak, nyaman, doa dijawab, sakit sembuh, butuh duit dikirimi, dompet kosong diisi gitu. Bener gak menurut Tuhan kayak gitu? Benar. Itu bagian dari ikut Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar, ternyata ikut Tuhan bukan cuma itu tok. Bukan cuma hidup diberkati, bukan cuma sakit sembuh, bukan cuma kurang duit dapat duit. Tapi kita mau belajar bahwa Tuhan ajari gini, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Nah sekarang tak tanya kira-kira salib itu Pak Bu yang dibawa sama Tuhan Yesus
waktu Tuhan naik ke Golgota, itu beratnya kurang lebih 30 kilo. Lah bayangkan, kita ngikut Kristus setiap hari kan, disuruh bawa salib 30 kilo dipanggul setiap hari. Kira-kira nyaman nggak? Abot nggak? Tapi ternyata itu bagian dari mengikut Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau datang di tempat seperti ini, kita senang kumpul, kita senang nyanyi, kita rame-rame, kita makan dan lain sebagainya. Tapi kita nggak boleh lupa satu hal, bahwa setiap hari kita beribadah, kita ini sebenarnya sedang berlatih. Betul? Kita ini lagi berlatih buat apa? Supaya jadi kuat. Soalnya hidup Kristen gak cuma tentang berkat. Hidup Kristen juga tentang pikul salib. Tentang hidup yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tadi WL sudah ngomong, Alkitab juga menulis, kita akan menghadapi hari-hari akhir yang jahat. Hari-hari akhir gak semakin mudah, percayalah. Kita lihat berapa hari ini, ngomong dan lain sebagainya, penuh ketakutan. Karena memang ini hari-hari terakhir. Bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, kalau kita nggak latihan, pasti kalah kita sebagai orang Kristen. Makanya kenapa sih banyak orang mutung ikut Tuhan? Gara-gara perempuan, Tuhan Yesus dijual. Gara-gara harta, gara-gara posisi, gara-gara tahta, Tuhan ditinggal. Jadi berhati-hati, kalau kita nggak benar-benar latihan terus, kita kuat, bisa-bisa kita yang murtad. Di 1 Petrus ayat 5-8, tak bacain, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya gini, setiap hari saben dino, tadi lagunya saben dino gandol Gusti. Kenapa kok saben dino kudu gandol Gusti? Soalnya masalahnya saben dino. Ada yang datang nggak punya masalah? Pak Bu, ada yang datang nggak punya masalah ini? Belas kalau masalah. Ada? Sehingga gue masalah belas. Kalau ada, gede ini hebat. Hebat. Semua orang pasti punya masalah. Makanya kenapa kita perlu gandol Gusti saben dino. Karena kita nggak akan mampu sendirian. Terus bagaimana caranya kita bisa gandol Gusti saben dino? Bahan khotbah saya hari ini judulnya itu dengar atau mendengarkan. Saya nggak tahu bahasa Jawanya apa sih, gampang. Ngerungok. Apa ngerungoke tenanan? Nah, itu beda. Kalau di bahasa Indonesia, ngerungokno itu cuma sekedar nangkep suara. Wis lewat, masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, belum sempat lewat, keluar meneh kanan. Nah, itu ngerungokno. Tapi kalau ngerungokno tenanan, itu artinya mendengar sungguh-sungguh, disimpan di hati, terus respon, terus dilakukan.
berdoa di sini nggak ada gitu kan. Tapi kalau di gereja-gereja yang besar-besar, yang ASEAN, wadem enak itu malah repot. Kalau mana khotbah sambil handphonean, mulai Facebook, mulai Instagram gitu kan, mulai ada semalam kapan hari ngeliat film Korea. Terus sambil ngomongin khotbah. Kalau nyatet kan gini, ya, udah deh catatan ya ini ya, nah, kan gini lah catatan. Ini enggak, nonton ini. Kok dia tuh khotbah ini? Nonton ini. Jadi dia berpikir bahwa nggak penting ngerungokno tenanan firman Tuhan. Hati-hati. Kenapa mendengarkan firman Tuhan ini ngomong nggak? Ngomong lo yuk minta gitu kan? Tuhan aku butuh iki, aku pengen iki, aku mau ini, aku pengen ini, pengen itu, betul ya? Terus Tuhannya kapan ngomong gitu ya? Ayo. Nek kita ngomong terus gitu, Tuhan kapan ngomongnya coba? Apalagi sorry ya, jangan ngomong di aku. Ini survei. Katanya wanita wedok itu umurnya tua. Saya nggak tahu benar nggak di sini. Tapi ini survei, cewek itu umurnya lebih panjang. Kenapa? Karena ternyata cewek itu hobi ngomong. Makanya umurnya tua. Kok bisa? Soalnya ngomong terus, jadi waktu Tuhan manggil orang kerungu. Repot. Wae mulai aku ngoceh. Wes gibah wae cerita. Wis ra krungu. Ra mulih-mulih makanya wanita umurnya lebih panjang. Kalau kita berdoa, kita ini ngomong sama Tuhan. Dan terus kapan Tuhan yang ngomong sama kita? Firman ini bukan cuma ketika pendeta ngomong loh Pak Bu. Firman itu Alkitab. Buku Alkitabmu, apa Alkitab ini digital ini, handphone suci ini. Ini Alkitab. Ini harus dibaca setiap hari. Saya itu kenapa sih kok bisa muncul khotbah ini Pak? Saya itu kan sering kumpul-kumpul sama orang gereja kalau pulang dari gereja gitu kan. Makan gitu, nanti tes juga nih ya, kita lihat habis ibadah, habis firman disampaikan, pokok, ngopi gitu kan. Terus saya tuh iseng tanya gini, mau khotbahnya apa? Lucu begitu nih. Dan khotbahnya apa tadi pendeta nih? Api. Ngaku aku bosan pendeta nih. Sampai terakhir tak takoni tetap nggak ada sih jawab khotbahnya apa. Soalnya selagi firman disampaikan, kita ini ngomong sajam hari ibadah ngomong apa pendeta itu sekali ngomong apa. Akhirnya saya sadar begini, oh ternyata ada banyak orang itu tidak benar-benar ngerungokno tenanan firman. Ini bahaya. Ada satu contoh orang yang luar biasa di Alkitab, Bapak Ibu ngerti Ayub? Ayub itu kan semuanya diambil Tuhan, betul? Ternak diambil Tuhan, kekayaan diambil Tuhan, diizinkan Tuhan diambil, setan yang ambil, diambil, harta benda diambil, rumah dan kekayaan diambil semuanya, dirampas semuanya. Yang paling terakhir, paling hebat, anak 10 mati bersamaan. Betul? Nah, tapi yang aneh waktu saya baca ayat ini gini, Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Setelah Ayub itu dengar semuanya diambil, Bapak Ibu misalnya ini
diambil gitu sesuatu yang berharga bapak ibu suka gitu. Kira-kira apa yang dilakukan pertama? Ngomel, itu protes, komplain sama Tuhan tuh. Tuhan, aku mau Kristen, kok kamu jogo gitu kan? Nah ini kita lihat kenapa Ayub berbeda. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu ia merobek jubahnya, mencukur kepalanya sebagai tanda berduka cita. Kemudian ia sujud menyembah Allah. Jadi Ayub ini habis hilang semuanya, tiba-tiba dirampok semuanya. Yang dilakukan Ayub pertama itu sujud menyembah Allah. Sambil ngomong gini, dengan telanjang tanpa membawa apa-apa, aku keluar dari rahim ibuku, dan bila aku mati, aku pun tidak bawa apa-apa. Tuhan yang memberikan segala-galanya kepadaku, dan ia berhak mengambilnya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Bayangin Pak, kehilangan semuanya. Saya ini tahun 2020 awal, papa saya, bapak meninggal. Saya ini katanya orang-orang kayak keluarga cemara, ngumpul terus sama papa itu dekat banget, kumpul terus. Dia kena kanker 23 tahun berjuang, akhirnya nyerah pulang. 2 bulan kemudian papa mertua kena COVID, udah sisa. Jadi 2 bulan saya kehilangan 2 orang tua. Itu sampai hari ini kalau saya kesaksian cerita tentang papa itu 2020 5 tahun. Kalau kesaksian saya tuh kadang masih nangis. Saya tuh kadang masih perih di hati, terus gitu. Rasanya masih kangen gitu. Saya nggak tahu bapak ibu pernah merasakan nggak kehilangan sesuatu. Itu aja pedesnya itu kerasa sampai 5 tahun. Nah ini Ayub sehari hilanglah semuanya. Tapi ketika hilang, yang dilakukan Ayub itu nyembah Tuhan. Saya bertanya-tanya, si Tuhan, kok bisa ya Ayub seperti ini? Bapak Ibu yang bertanya-tanya nggak? Ayub ini kehilangan berkatnya, betul? Rumah diambil, anak diambil, ternak diambil, kekayaan diambil, betul? Jika dijupuk cuma bujuni. Nah kan diambil berkatnya semua. Nah perlu tahu ya toh. Kenapa kok istrinya Ayub nggak diambil? Nah, apakah istri ini berkat atau cobaan? Tapi gini, Ayub itu bisa menyembah Tuhan. Saya tadi pertanyaan gini, Tuhan, Ayub itu pernah mengalami apa sih sama Tuhan? Pernah lihat apa sih sama Tuhan? Kok sampai dia khusus demikian hebat? Habis diambil semua, dia bisa nyembah Tuhan. Di Ayub 42, ini sudah akhir-akhir cerita Ayub. Ayub 42 ayat 5 ditulis gini, pada masa lalu aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang aku telah melihat engkau dengan mataku sendiri. Artinya gini, ternyata Ayub selama ini cuma kerungu tentang Tuhan. Nah, tapi kok bisa seperti itu? Cuma kerungu, tapi ketika semuanya diambil, Ayub itu bisa menyembah Tuhan, tidak protes. Akhirnya saya dapatkan ini, soalnya Ayub ngerungokno tenanan. Ayub itu tidak sembarang. Ketika dia ngerungokno firman, cerita nenek moyang tentang Tuhan, tentang air bah,
tentang pelangi, tentang kedahsyatan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, itu dirungokno tenanan, ditaruh di hati, direnungkan siang dan malam, sehingga apa? Firman itu hidup. Sehingga ketika mengalami masalah yang dilakukan Ayub pertama itu sujud menyembah Tuhan. Firman itu gak pernah berubah, Pak Bu, amin. Tetapi firman itu selalu merubah. Artinya kalau Bapak Ibu di sini dengar firman, hal pertama yang harusnya kelihatan itu hidupnya Bapak Ibu dan saya berubah. Saya ini model kayak gini Pak Bu, kawan, saya dulu nuwakal gitu kan. Sampai suatu saat ketemu teman-teman nggak ada yang percaya mungkin pendeta. Sampai mereka itu melihat hidup saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak menjelaskan kalau saya ini pendeta. Cuma akhirnya mereka melihat begini, oh iya ya, ada yang berubah dari hidupmu dibandingkan ketika dulu aku kenal kowe. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar dengar firman, pastikan hal pertama yang terjadi itu hidup yang berubah menjadi lebih baik. Kenapa mendengarkan firman itu penting sekali, Pak Bu? Karena gini, hari-hari yang akan datang ini bukan hari-hari yang baik. Saya bukan nakut-nakutin, saya bukan mengintimidasi apa Bapak Ibu jadi ketakutan atau enggak. Tapi ini kenyataan bahwa hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak latihan tenanan, kita tidak sungguh-sungguh, jatuh iman kita pasti. Bapak Ibu ini baca di rumah ya, dicatat coba, dicatat. Di Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Dicatat aja. Nanti tak baca kelamaan, nanti ketiduran Bapak Ibu bosan kalanya. Ini tentang senjata Allah. Ada macam-macam, ada ketopong, ada kasut, ada perisai, ada pedang, ada ketopong dan lain sebagainya. Tapi tak bacain yang terakhir aja, Pak. Tulisannya begini. Sebab kita berguna dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi gini, firman Allah itu pedang, iman itu perisai, amin. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau pergi perang, kira-kira Bapak Ibu perlu nggak sih amin ambil pedang? Perlu. Apa cuma pokoknya pakai helm, pakai baju tebel, pakai katok tebel, pakai sepatu, terus kita berangkat perang terus langsung bawa senjata, langsung nggak apa-apa? Kira-kira boleh? Tinggal nama apa enggak? Kita perlu pedang, kita perlu perisai, betul? Nah masalahnya pedang di sini itu firman, perisainya iman. Alkitab menulis iman timbul dari pendengaran akan firman. Berarti ini rano pedang, rano tameng. Ini berhubungan. Kalau kita nggak punya pedang, kita nggak punya tameng, nek tarung pasti kalah. Sedangkan hidup kita ini pertarungan yang kita nggak lihat, Pak Bu. Di alam roh ini perang. Maka nih, Bapak Ibu kalau tiba-tiba mikir gitu kan, mantu resek ini,
gak pernah nurut karo mertua. Lah ini serangan ini lah Bu. Mantu mertuaku iku yo repot yo. Wis tuwek cerewet ora karo-karuan. Sampai takut pendeta, Pak Pendeta, umur manusia itu berapa toh? 70, kalau kuat 80. Nah, mertuaku 85 masih urip toh Pak. Ya kayak gitu. Itu kan peperangan di kepala. Terus yang bahaya lagi, aduh aku loro kok gak waras-waras ya. Tuhan ini ono ora toh. Betul? Kita ini sering jadi mempertanyakan Tuhan, gak yakin Tuhan ada, gak yakin Tuhan bisa tolong, gak yakin Tuhan ajaib. Kenapa? Karena kita gak tahu ngono firman. Kita tidak pernah benar-benar ngerungokno tenanan. Sehingga apa? Gak boleh pegang. Ketika setan itu nyerang ke kepala, ke pikiran, kini ngerah wis. Iya ya Tuhan ya, wis bukan Tuhan, wis Tuhan kawan. Bapak Ibu ingat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu waktu ditaruh di Taman Eden kan terima firman dari Tuhan dan kabeh oleh bopangan. Tapi sitok aja bopangan, betul? Iblis datang, ucuk ulang. Ajak omong-omong Hawa, itu mesti bopangan wah. Harusnya untuk makan dan kamu kan jadi seperti Tuhan. Loh, firman, kita nggak baca tenanan belajar firman. Firman itu diputar-putar harus setan Pak. Hati-hati. Makanya aku tuh belajar firman tenan. Ojo gibah tenan tonggone terus. Belajar firman tenanan Pak Bu. Diputar sama setan. Akhirnya apa? Hawa makan dan manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Bedanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mau memulai pelayanan dia juga puasa. Mari poso juga mau setan. Ya. Setan itu apa? Firman. Kalau engkau anak Allah, rubah batu jadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Kalau engkau anak Allah, sembah aku. Semua dunia kaget loh. Tapi yang hebat karena itu Tuhan. Dia ngelawannya gak menunggi Bapak Ibu. Itu bisa loh Tuhan. Ibu kakek ngomong Jokowi kentung terserah Tuhan loh. Tapi Tuhan enggak. Tuhan ngelawannya pakai firman. Manusia tidak hidup cuma dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran yang keluar dari mulutnya Tuhan. Tuhan ini melawannya pakai firman. Jadi kalau kita nggak pernah dengar firman sungguh-sungguh, diserang setan, keblak nggak pasti. Istri saya ini Pak Bu, tahun lalu menghadapi masa-masa yang sulit. Saya ini cerita yang khotbah itu gajah dilakoni Bapak. Iso khotbah iso nglakoni. Saya ini sudah jalani dulu, makanya tak sampai ke Bapak Ibu. Istri saya itu tahun lalu kena kanker payudara. Kalau Bapak Ibu tahu, divonis kanker itu selesai Pak. Itu vonis mati itu ya. Belum ada obatnya kok kanker. Saya ini melayani Tuhan, saya ini ngurusi anak-anak muda, ramikir bayaran, ramikir duit, pokoknya saya ini melayani Tuhan. Saya datang ke gereja, saya beribadah, saya tinggalin semua yang gak bagus, yang hidupnya yang lama. Pertamanya tuh 2022 dipangan karo kocok gereja. Saya ini berbisnis kerjasama sama teman gereja, makanya hati-hati. Jangan dilihat orang itu nyanyi, oh meler-meler itu nuangi tenanan gitu, meler jangan
Ojo didelok. Karena di gereja orang bisa palsu semuanya. Orang Kristen itu dilihat dari hidupnya sehari-hari di luar gereja, bukan di dalam gereja. Di dalam gereja jangan kudus sampai wes disenggol, haleluya. Kayak begitu metu sepeda motor arah-arah, wes setan sing wedi. Manusia itu hidupnya dari buahnya. Saya dimakan teman 2022. Efeknya belum selesai. 2024 tiba-tiba istri divonis kanker payudara. Doa Pak Bu. Teriak sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan sang pembuat mujizat. Percaya doa, tenang doa. Tapi saya mau ceritakan sama Bapak Ibu, iman yang besar mampu memindahkan gunung, tapi iman yang benar itu mampu tetap percaya ketika gunung orang pindah. Karena dalam hidup ini tidak semua gunung semua pindah-pindah. Aku iman pindah. Itu kan karena kita kan enak, jalannya lapang, nyaman, usah usaha. Enggak. Saya menghadapi gunung yang tidak indah. Doa untuk mujizat, istri dioperasi dengan harapan, dokternya keluar ngomong enggak ganas. Apa? Tidak, benjolannya hilang. Usaha ajaiban Tuhan loh. Didoano benjolannya hilang. Ini mari didoano. 1 jam susternya datang, terus kayak kasih ayam ini datang. Pak, mohon maaf, saya mau menyampaikan kankernya ganas. Lembung Pak Bu, pendeta menungso ya. Pendeta itu manusia Pak Bu. Goyang iman saya, repak. Bertanya-tanya Tuhan, apa mana gitu kan? Kurang lah Tuhan ini dipangan wong gereja. Cobaan belum habis, masalah belum selesai. Istri diizinkan kena kanker payudara. Kita sudah mau nyerah, sudah mau gak gereja-gereja. Tenang. Ini gereja percuma, mau doain. Masalah yang lebih akeh malah. Akhirnya karena firman di rumah tenanan, firman itu munculnya, keluarnya itu waktu kita ditekan itu, waktu banyak masalah, waktu tidak tahu jalan keluar, waktu semuanya gelap, tiba-tiba yang namanya firman cedung dipikir keluar. Kisahnya Sadrak Mesak Abednego. Aku percaya Tuhan yang aku sembah bisa mengeluarkan aku, membebaskan aku dari dapur api. Tapi kalau tidak, aku tetap akan menyembah Tuhan. Mazmur 23 tadi yang dibaca itu ayat 1, 2, 3 enak. Yang keluar di kepala saya ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Tiba-tiba keluar firman cedung, Tuhan akan menyertai kau sampai pada kesudahannya. Engkau akan menamai dia Immanuel, Allah beserta dalam kehidupan hidup. Tiba-tiba kekuatan Tuhan itu datang keluar. Gunungnya tidak ada, 14 goyangnya enggak gunungnya. Tapi tiba-tiba yang membedakan ketika firman itu ada dalam hidup kita, mancik gunung itu bisa kuat. Gunungnya tidak, enggak. Tapi hari ini Bapak Ibu lihat, setahun berlalu saya sama istri bisa melayani Bapak Ibu di Caruban.
Selagi tahun lalu kami ingin nyerah, wis gak pelayanan, wis gereja sak cukupe, sak perlunya hari Minggu tekan gereja cukup wis. Tapi sambil berjalan, firman-Nya itu keluar. Karya salib Kristus itu keluar. Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tapi yang memberikan untuk setiap kita supaya kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu sedemikian mencintai kita. Akhirnya apa? Saya bisa kuat, Pak. Kenapa sih kok saya minta Bapak Ibu itu benar-benar mendengarkan firman? Nah kalau saya tadi kan waktu berjalan naik gunung mau nyerah, firmannya keluar, cedik gitu kan. Nah kalau kita tuh tidak pernah ngerungokno firman tenanan, sing metu opo Pak Bu? Tapi botol minum itu Pak Bu, saya bayar hadiah. Ceduk, coba lagi. Waktu mana ceduk, coba lagi. Soalnya gak ada firman di dalam, gak ada sing keluar. Makanya yuk Bapak Ibu yang ada di Banjir Rezeki Caruban, benar-benar cari firman itu sungguh-sungguh. Kalau hidup diberkati, hidup nyaman, hidup sakit disembuhkan, gak usah tak ajari Bapak Ibu tahu bersyukur. Pengen duit tiba-tiba dapat duit, bersyukur banget Pak, pasti. Pengen sesuatu dapat, pasti bersyukur. Tapi yang perlu diajarkan, kalau minta sesuatu belum dikasih sama Tuhan, apa yang kita lakukan? Ngomel sama Tuhan, protes sama Tuhan, apa kayak Ayub tadi, sujud menyembah. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, terpujilah nama Tuhan. Semua datangnya dari Tuhan. Bisa nggak kita ngomong seperti ini? Terus apa sih caranya untuk dengar firman, sungguh-sungguh sama firman? Pak Bu, mulai dari yang kecil, dihafalin satu ayat setiap hari. Nanti kalau bingung ayatnya lah minta sama Pak Musa gitu tuh, ayat hari ini apa, itu dikasih, itu dihafal, dibaca terus berulang-ulang. Ojo dibaca dalam hati. Iman timbul dari pendengaran. Berarti kuping harus krungu. Jadi kalau baca firman, itu sing banter. Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Telinga harus dengar. Supaya apa? Iman timbul. Kalau imannya timbul, kita punya perisai, kita punya pedang, siap perang. Karena hidup kekristenan itu bukan hidup yang nyaman. Hidup kekristenan itu hidup yang berperang setiap hari. Karena kalau kita cuma nyaman toh, rubuh, gak akan kuat kita jalani hidup sebagai orang Kristen. Tuhan itu jadi pemimpinnya Kristen, Bapak yang menyelamatkan kita. Harus jalani via dolorosa, bawa salib, mati di atas kayu salib, di mana letak kenyamanannya. Dan kita disuruh ikut Tuhan, suruh sangkal diri, bukan tentang aku, tapi tentang Tuhan. Sambil berjalan, pikul salib. Itu berlatih firman. Amin. Bersemangat belajar firman. Direnungkan Bapak Ibu, daripada gibah terus, daripada ngerasani tonggo, daripada bingung sama tonggo ini beli TV anyar atau motor anyar. Coba, saya kalau di Surabaya caranya gini Pak, saya kan punya grup WhatsApp gitu kan, teman-teman kumpulan di WhatsApp gitu. Yang tak lakukan begini, ayo baca firman. Terus apa? Buat renungan. Apa yang kita dapatkan dari firman hari itu? Wis setiap hari seperti itu. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang. Amin.
Dibaca firman-Nya, firman itu kekuatan, firman itu pelita bagi kaki terang berjalan. Firman itu kayak lilin, mati semua, lilin ada di kaki. Itu kan kelihatan gak sih semua? Enggak. Nah, ini petang semua, bayangkan gelap gitu, terus kita pegang lilin. Kelihatannya apa? Ini selangkah kan? Selangkah, betul. Selangkah, kelihatan. Selangkah, kelihatan. Selangkah, jalan lagi, ketok. Selangkah, jalan lagi, ketok. Firman itu seperti itu, menuntun kita selangkah demi selangkah. Amin. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman malam hari ini. Apa yang ditabur hamba terbatas, tapi hamba mau percaya kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Engkau yang berbicara, Engkau yang menjamah, Engkau yang memampukan setiap umatmu di tempat ini untuk benar-benar mencintai firman. Karena kami sadar firman itu adalah Tuhan sendiri, firman itu adalah kebenaran Tuhan, dan firman adalah satu-satunya senjata dalam kehidupan kami yang harus kami pakai untuk kami boleh jalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Berkati umatmu di tempat ini, beri kekuatan, beri penghiburan, biar mereka terus belajar untuk kenal dan cinta pribadi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berpuji-pujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih.